Shalom, horasma dihita saluhutna. Seluruh pendeta dan sintua HKBP Jalan Lejen Suprapto mengucapkan selamat hari Minggu. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa sejenak di dalam hati kita masing-masing. Amin. Marilah kita satukan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi, berhimpun semua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Jangan lagi kau tak
Hukum Tuhan ditetapkan untuk kita pada Minggu Quasi-Domogeneti hari ini, tertulis dalam hukum Taurat pertama dan maksudnya, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya, kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan untuk kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sungguh benar banyak tempat di perjamuan raya. Engkau hai orang berdosa, percayalah padanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tunduk dan bersujud di hadapan Allah Tuhan kita untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan seperti pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu.
janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Aku serahkan diri penuh, senang hatiku bersamamu. Firman-Mu tinggal di hatiku, sampai ku tiba di rumah-Mu. Mari saksikan kasih Tuhan, tiada taranya kuasa-Mu, kemurahan-Nya dan berkat-Nya. Pujilah Yesus selamanya. Firman Tuhan yang menjadi epistel Minggu Quasimode Geniti hari ini tertulis dalam Amsal 17 ayat 17 sampai dengan ayat 20. Kita baca secara responsoria. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan, yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepadanya pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya, mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Hai saudara yang seiman, mari kita bersalaman, mengenang pesan Tuhan. Inilah tanda muridku, laksanakanlah perintahku, saling boleh maita tadikon rohana masih hosomi, namani rang dongani. Kristus hidup perdunguan, napa tok perdungaman, saliling-liling nahi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Warta jemaat untuk kita pada minggu ini tanggal 11 April 2021. Pertama, berita anak lahir. Pada hari Rabu 17 Maret 2021, Tuhan menganugerahkan seorang putra untuk keluarga Dr. Felix Yogi Suhendra Simbolon, Ibu Dr. Roslina Hartati Borusinurat. Alamat Jalan Rancu Indah nomor 73B, Jakarta Selatan. 2. Pangojakonon Pendeta. Pada kebaktian minggu ini, tanggal 11 April 2021 pukul 10 WIB, gereja kita melaksanakan acara Pangojakonon Pendeta kepada Pendeta Christian Putra Simanjuntak STH. Sebelumnya, yang bersangkutan melayani sebagai pendeta fungsional di HKBP Kedaton, Resort Kedaton, Lampung. Demikian diinformasikan. Ketiga, peneguhan sidi kepada pelajar sidi kelas khusus tahun ajaran 2020-2021. Pada kebaktian minggu ini, tanggal 11 April 2021 pukul 17 WIB, gereja kita melaksanakan acara peneguhan sidi kepada 6 orang pelajar sidi kelas khusus tahun ajaran 2020-2021. Selama ini mereka telah menerima pembinaan dari pendeta kita. Demikian disampaikan. Keempat, baptisan kudus. Pada kebaktian Minggu tanggal 18 April 2021 pukul 10 yang akan datang, gereja kita akan melaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus kepada anak-anak warga jemaat HKBP Jalan Ledjen Suprapto. Untuk itu, kepada orang tua yang akan membawa anak-anaknya untuk dibaptis, dapat meminta formulir kepada sintua daerahnya masing-masing. Bimbingan kepada orang tua yang akan membawa anak-anaknya untuk dibaptis akan dilakukan pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021 pukul 16 WIB di konsistori gereja, dan seluruh para orang tua, suami dan istri wajib mengikuti bimbingan tersebut dengan membawa Alkitab atau Kidung Agung dan Bibel atau buku ND. Yang kelima, Partangyangan Week. 1. Hari Rabu tanggal 14 April 2021 pukul 16 WIB di gereja. Partangyangan Week 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Yang kedua, hari Jumat tanggal 16 April 2021 pukul 18 WIB di gereja. Partangyangan Week 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Diharapkan untuk semua jemaat di setiap week yang ada dapat mengikuti Partangyangan Week tersebut. 6. Ibadah doa syukur sembuh dari COVID-19 HKBP Jalan Ledjen Suprapto. Pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 pukul 18 WIB yang akan datang, gereja kita melalui Dewan Diakonia akan mengadakan ibadah doa syukur sembuh dari COVID-19 HKBP Jalan Ledjen Suprapto sebagai tanda syukur jemaat HKBP Suprapto atas kasih Tuhan Yesus melalui kesembuhan dari penyakit pandemi COVID-19. Demikian diinformasikan. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Shalom, Bapak Ibu dan anak-anak remaja Naposo Bulung yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara saat ini yang mendengarkan dan yang menerima khotbah ini, doa kami kiranya saudara semua sehat, tetap dalam perlindungan Tuhan, dan Tuhan senantiasa menambahkan berkat-Nya bagi kita. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita di Minggu Kuasi Monogeniti diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai ayat yang ke-37. Marilah kita membacanya dalam hati kita masing-masing. Cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, minggu ini kita sudah masuk ke Minggu Kuasi Monogeniti, yang artinya seperti bayi yang baru lahir yang ingin akan air susu yang murni dan rohani. Diambil dari 1 Petrus 2 ayat 2. Dan tema minggu kita adalah membangun persekutuan yang saling mengasihi. Tapi saudara-saudara terkasih, bagaimanakah kita membangun persekutuan yang saling mengasihi? Pertanyaan ini sangat penting, karena kondisi dunia pada zaman ini dipenuhi dengan tantangan. Dan tantangan itu sudah datang dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Karena memang banyak orang tidak suka akan pemberitaan akan Kristus. Itu sebabnya bagaimana gereja dapat membangun persekutuan di tengah-tengah kondisi dunia yang menjadi tantangan bagi gereja. Ini yang mau kita lihat dalam nats ini. Saudara-saudara terkasih, demikian halnya yang dihadapi jemaat mula-mula. Pada awalnya, perjalanan jemaat mula-mula berjalan dengan baik. Terlebih semakin bertambahnya anggota jemaatnya, dan pertambahan itu semakin pesat. Karena pertambahan itu terjadi setiap hari, bahkan setiap jam. Tapi saudara yang terkasih, tidak beberapa lama jemaat itu berdiri. Mereka menghadapi tantangan yang datang dari luar diri mereka, yaitu dari orang Yahudi dan pemerintahannya. Masa do Pangalileon.
ketika mereka memberitakan dan bersaksi akan Yesus, maka musuh mereka berusaha menghalanginya. Walaupun memang musuh mereka tidak mampu untuk menghancurkan pemberitaan itu. Karena Roh Kudus senantiasa membimbing mereka. Saudara-saudara terkasih, bagaimanakah cara jemaat itu dalam menghadapi tantangan yang datang dari orang Yahudi tersebut? Jawabnya, mereka terus berusaha membentuk persekutuan yang saling mengasihi. Mereka belajar bersatu dalam kebersamaan. Dan kebersamaan itu telah membentuk sebuah ikatan dalam satu komunitas tubuh Kristus. Sehingga mereka menjadi sehati, sepikir, dan sejiwa, baik dalam persekutuan, bahkan dalam pelayanan dan doa. Dan kesehatian di antara mereka menghasilkan sikap kerelaan untuk berkorban bagi saudara mereka. Mereka saling menopang satu sama yang lain. Bukan hanya pada hal rohani saja, tetapi juga jasmani. Harta milik setiap orang menjadi milik bersama. Mereka hidup dalam kelimpahan anugerah Allah. Itu sebabnya di antara mereka tidak ada seorang pun yang berkekurangan, walaupun ada orang miskin di antara mereka. Tapi mereka dapat hidup bersama seperti itu. Karena mereka bukan hanya mau memahami kebenaran dan kuasa Injil itu, tetapi mereka mau belajar mempraktekkannya dalam komunitas tubuh Kristus, yaitu di tengah-tengah jemaat mula-mula. Inilah kunci utama mereka dalam menghadapi hidup, saling peduli satu sama lain. Itu boleh kita lihat apa yang dikatakan Paulus dalam Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bahkan dalam epistel kita juga dikatakan dalam Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Tapi saudara-saudara terkasih, bagaimanakah supaya kepedulian itu boleh terjadi dan nyata dalam kehidupan kita yang dipenuhi dengan berbagai tantangan? Jawabnya, kita harus terlebih dahulu memahami bahwa Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Karena tanpa kasih Kristus, tidak ada seorang pun yang dapat mengasihi sesamanya dengan benar. Ini yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Sehingga mereka rela menjual harta bendanya untuk dipersembahkan demi kelanjutan karya Allah, yang salah satunya adalah diakonia. Itu boleh kita lihat dalam ayat 34 sampai 35. Dan yang sangat menarik, mereka tidak mengatur dana tersebut dengan membentuk dewan koinonia atau seksi diakoni. Tapi mereka mempercayakannya kepada rasul-rasul. Bahkan dalam ayat 36 sampai 37 dikatakan di sana bahwa bantuan yang diberikan Barnabas sangat besar. Dia menjual tanahnya dan memberikan semuanya untuk persembahan. Dia tidak memberi sekedarnya, tapi dia memberikan semuanya. Tapi mengapa dia rela memberi semuanya hasil penjualan tanahnya? Jawabnya,
karena kasihnya kepada jemaat mula-mula itu. Dan bukti kasihnya itu dia memberikan semua hasil dari penjualan tanahnya. Dan bukan hanya hartanya dia berikan, tapi dirinya sendiri juga diberikan untuk melayani jemaat mula-mula bersama dengan para rasul. Khususnya membantu Rasul Paulus dalam memberitakan firman Tuhan kepada semua bangsa. Itu sebabnya Barnabas termasuk seorang rasul di jemaat mula-mula. Tapi saudara-saudara terkasih, sekarang bagaimana dengan kita? Bagaimanakah kita membangun persekutuan yang saling mengasihi? Jawabnya, kita harus meneladani apa yang sudah dilakukan jemaat mula-mula. Tapi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus mau bersekutu. Marsaur, berkoinonia. Itu bisa kita lihat dalam nats kita ayat 32a. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Ini yang kita perlukan dalam mengembangkan pelayanan di tengah-tengah gereja. Kesehatian dan sopikiran. Saroha sauluado akka naporseai. Kita harus ingat, kunci sukses dalam menerima berkat Tuhan adalah jika kita sehati sepikir dalam persekutuan kita dimanapun itu. Karena memang tidak akan mungkin Tuhan memberkati orang yang suka berantem, berbeda. Itu sebabnya kita dipanggil untuk membentuk satu kesatuan di tengah-tengah gereja supaya menjadi persekutuan yang saling mengasihi. Ini yang diinginkan oleh Tuhan. Supaya para pengikutnya mampu hidup dalam kebersamaan yang indah. Sebagaimana pemazmur mengatakan dalam Mazmur 133 ayat 1-3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Dengan nai jala sonang nai molotung sahudulan akka namar maharanggi. Saudara-saudara terkasih, yang kedua, bagaimanakah kita meneladani apa yang sudah dilakukan jemaat mula-mula? Apa yang harus kita lakukan? Jawabnya, kita harus sehati sepikir untuk melakukan tugas penginjilan itu. Karena kunci sukses keberhasilan dalam pemberitaan Injil adalah jika di sana ada kesatuan. Itu sebabnya melalui firman ini kita diingatkan supaya kita fokus mengembalikan tugas panggilan gereja sebagai tempat kesaksian marmarturia bahwa Kristus Yesus benar-benar telah bangkit, bahwa Roh Kudus yang Ia janjikan telah turun. Itu yang sudah dilakukan jemaat mula-mula dalam nats ini ayat 33a. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Borhat do nasida marbarita nauli. Tidak hanya berkoinonia tapi juga mereka bermarturia. Itu yang akan kita lakukan di tengah-tengah gereja kita HKBP Jalan Legend Suprapto. Dalam program kerja gereja kita sudah diputuskan
bahwa gereja kita akan melakukan penginjilan lewat kita mau memberangkatkan dan membiayai kehidupan 3 pendeta yang akan ditugaskan pusat ke daerah yang tidak dapat dijangkau oleh pelayan full timer. Tatangakon mah asa mardalan ulau ni dohot dengan jala asa marsangap tuhata. Saudara sedang terkasih, yang ketiga, bagaimana kita meneladani apa yang sudah dilakukan jemaat mula-mula. Apa yang harus kita lakukan? Jawabnya, kita harus sehati sepikir melakukan pelayanan diakonia. Karena itu, mari berdiakonia, melayani, mangulahon asini roha. Tapi bagaimana supaya itu bisa dilakukan? Jawabnya, kita harus mengakui apa yang kita miliki bukan untuk kesenangan kita sendiri, tapi adalah milik Tuhan yang harus bisa dinikmati oleh banyak orang. Kemudian, jika ada dalam diri kita kerinduan untuk menjadi berkat bagi orang lain, itulah yang mendorong kita dengan rela menolong orang lain tanpa hitung-hitungan. Seperti yang dilakukan jemaat mula-mula. Sehingga tidak ada lagi di antara mereka yang berkekurangan. Itu yang dikatakan Tuhan dalam Ulangan 15. Dang adong napugus di tonga-tonga ni bangso ni debata. Ala wajib dodongan na mangurupi nasida. Jemaat mula-mula benar-benar sudah melakukan 3 tugas panggilan gereja, koinonia, marturia, dan diakonia. Dan inilah yang harus kita lakukan di tengah-tengah gereja kita dan dalam kehidupan kita, di tengah keluarga kita masing-masing. Tapi saudara terkasih, mengapa jemaat mula-mula dan kita harus melakukannya? Jawabnya, karena Yesus telah terlebih dahulu melakukan hal seperti itu bagi kita. Yesus menganggap orang lain itu lebih penting daripada kemuliaannya sendiri. Lebih penting dari nyawanya sendiri. Sehingga dia rela mati bagi kita. Inilah yang harus kita pahami dan yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita. Terlebih kita sudah menerima kasih karunia Tuhan Yesus. Maka kita orang-orang percaya harus menjadi saluran berkat. Terlebih di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Begitu banyak yang terdampak COVID-19 dalam perjalanan hidup kita. Banyak saat ini yang kena PHK. Sulit mencari pekerjaan, bertambahnya orang yang susah dan yang miskin. Itu sebabnya kita dimintakan untuk mau membuka hati, untuk menjadi saluran berkat bagi mereka. Tapi kita harus ingat, tidak perlu punya banyak uang dulu jika ingin berbuat baik. Unang paima jologodak kepengmu, dungi marasini rohaho. Membantu orang lain atau berdonasi. Sekecil apapun yang bisa kita beri, itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Jika itu kita berikan dengan rela hati, bukan karena terpaksa. Karena Tuhan selalu memberkati dengan berlimpah orang-orang yang mau memberi dengan tulus hati. Dan Tuhan Yesus sudah katakan dalam Matius 25 ayat 40. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bahkan dalam Amsal 19 ayat 17 juga dikatakan,
Siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Na pasali Jahobado manang ise namar dengan bahasa tu napogos jala ibana mamalecon dengan bahasa na itu ibana. Untuk itu saudara terkasih, melalui firman ini kita diingatkan untuk membentuk dan membangun persekutuan yang saling mengasihi di tengah-tengah persekutuan kita, di gereja, di keluarga, bahkan dimanapun. Dan itu bisa kita lakukan jika kita mau hidup sehati, sepikiran, dan sejiwa dalam Kristus. Yang pasti kita akan menikmati persekutuan yang berkoinonia, bermarturia, dan yang berdiakonia. Itulah buah iman kita kepada Kristus. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang senantiasa menyertai kami dan memberkati kami. Sehingga kami masih boleh beribadah walaupun masih di tengah-tengah rumah kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami. Supaya kami membentuk persekutuan yang saling mengasihi. Di tempat di mana kami bekerja, di mana kami tinggal, di tengah-tengah keluarga kami, bahkan di tengah-tengah gereja-Mu. Satu hal yang Tuhan ingatkan bagi kami, dalam membentuk persekutuan yang saling mengasihi itu, kami mau sehati, sepikiran, dan sejiwa. Jika itu kami lakukan, maka terciptalah hidup yang berkoinonia, hidup yang bermarturia, dan hidup yang berdiakonia. Seperti yang dilakukan jemaat mula-mula. Mereka melakukan tritugas panggilan gereja. Sehingga semua jemaatnya hidup dalam sukacita. Walaupun banyak tantangan, pergumulan. Walaupun di sana banyak orang yang miskin, yang berkekurangan. Tapi karena sehati sepikir dalam menolong jemaat. Sehingga mereka dicukupkan dan tidak ada yang berkekurangan. Ini yang harus kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mau berdiakonia, marasini roha, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Untuk itu Tuhan ajar kami, untuk kami melakukan itu dengan tidak hitung-hitungan apa yang sudah kami lakukan. Tapi kami mau melakukannya dengan penuh sukacita dan kerelaan. Karena Tuhan akan memberkati orang yang mau memberi dengan sukacita dan tulus hati. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Biarlah kami tetap memberikan hati kami, memberikan waktu kami untuk senantiasa mendengarkan sabda-Mu, mendengarkan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami setiap hari, bahkan setiap minggu. Supaya kami semakin dikuatkan dalam menjalani hari-hari hidup kami. Bapa di sorga, kiranya Engkau berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu, mulai dari yang terkecil sampai yang sudah lansia. Engkau berkati mereka Bapa, bahkan dalam setiap pergumulannya, dalam sakit penyakitnya, dalam penderitaannya. Kiranya Tuhan kuatkan dan Tuhan menangkan kami. Supaya kami tetap bersukacita untuk tetap mau datang ke hadapan Tuhan. Kami mau berkuasi monogeniti yang senantiasa rindu untuk datang menghadapkan wajah kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit untuk kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Amin. Ayat persembahan buat kita di minggu ini diambil dari Imamat 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Hai saudara yang sehati,
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpujilah Tuhan, karena kasih-Nya kita bisa mengikuti ibadah online di tengah-tengah rumah kita. Biarlah kasih Kristus senantiasa tinggal dan diam dalam rumah kita, bahkan dalam hati kita masing-masing. Untuk itu kami semua pendeta, semua para halado mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.